Belum lama berselang, ada unggahan dari seorang pegiat medsos di Semarang yang mengisahkan profil Wage Rudolf Supratman yang dikatakan tipe orang yang hybrid, namun mampu mempersembahkan karya terbaiknya berupa lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk bangsa dan negara kita. Dan salah satu unsur hibriditas dari Supratman ini dikatakan adalah bahwa dia Katolik. Padahal bukan. Supratman itu seorang abangan. Istilah abangan ini dimunculkan oleh Clifford Geertz. Dia seorang sosiolog dari Amerika yang mengadakan penelitian di Indonesia yang ya walaupun banyak kritik terhadapnya, namun dia menjadi rujukan sosiologi di Indonesia, di mana dia membagi masyarakat Indonesia itu dalam 3 kelompok berbeda. Santri, abangan, dan priai. Nah, begitulah Wage Rudolf Supratman itu abangan. Ketika beliau meninggal tahun 1938, dia dimakamkan secara Islam karena kedua orang tuanya Islam. Beliau dimakamkan di Surabaya. Nah, mengapa kok lalu sampai namanya Rudolf yang nama kebarat-baratan? Ada ceritanya yang menarik. Kakaknya Rugiem itu menikah dengan Willem van Eldik, orang Belanda. Kemudian keluarga kakaknya ini ingin agar Supratman kecil bersekolah di sekolah yang berkualitas, yaitu ELS, sekolah berbahasa Belanda. Ketika itu kakaknya bertugas ke Makassar, sehingga dibawalah adik kecil ini ke Makassar, ikut saya saja, kami sekolah di sana, didaftarkan di ELS, diaku sebagai anak dari Willem dan Rugiem. Nah, akhirnya diterima di ELS. Tapi beberapa saat kemudian ketahuan bahwa si Supratman ini nggak ada darah Belanda dan bukan anaknya keluarga Willem dan Rugiem. Akhirnya dia di-DO dari sekolah itu karena peraturan ELS Belanda itu hanya orang yang berdarah Belanda saja yang bisa sekolah itu, atau orang-orang Indonesia pilihan, misalnya dari kalangan bangsawan atau dari kalangan Tionghoa gitu. Tionghoa pun juga pilihan, nggak sembarangan Tionghoa. Jadi begitulah yang terjadi. Supratman diberi nama Rudolf demi bisa masuk sekolah ELS. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah saya heran saja gitu, sejak tahun 1970-an awal bangsa Indonesia itu sibuk sekali gitu membahas agama seseorang yang notabene itu adalah ranah privat. Mengapa sih kok dibahas amat, itu ranah privat saja kok dibahas? Dia agamanya apa? Anda agamanya apa? Mengapa mereka beda agama kok menikah? Bangsa begitu-begitu itu dibahas sejak tahun 1970. Generasi saya, generasi kami, kakak-kakak saya sebelum itu tidak pernah membahas hal demikian. Kami tidak pernah mempertanyakan tetangga kami, teman main kami di sekolah maupun di kampung, itu agamamu apa? Itu nggak pernah. Kami nggak peduli. Kami hanya melihat taken for granted itu bahwa teman saya adalah manusia sama dengan saya. Titik. Sudah begitu saja. Nah, saya heran saja begitu karena ranah privat itu diaduk-aduk. Bukankah sekarang ini di media massa biasa sih kalau misalnya ada orang terkenal, artis atau pejabat pemerintah atau apa begitu ya. Informasi lengkap, nama, asal-usul dan agamanya. Ngapain coba agama diurus-urus? Jadi sesuatu yang nggak penting dan sama sekali nggak ada relevansinya gitu loh untuk dibahas di ranah publik. Ya itu semoga ini menjadi
ingatan buat kita bahwa bangsa kita itu bangsa bineka. Katanya kan kita karena bineka itu lalu toleran. Lah, salah satu unsur dari toleransi itu adalah tidak usah membahas hal-hal yang sifatnya personal sifatnya, tentang orang lain, termasuk agama. Nggak usah dibahas lah. Supaya kita menjadi betul-betul bangsa yang bineka, bangsa yang tidak peduli pada urusan pribadi orang lain, tidak usil gitu. Bagi saya itu sikap usil itu, menanya-nanyai agamamu apa, agama dia apa, mengapa dia menikah dengan orang pasangan yang berbeda agama, itu usil, nilainya gosipan. Begitulah kira-kira, marilah kita kembali menjadi bangsa yang bineka, yang toleran, tidak membahas hal-hal yang tidak relevan dengan sikap dan pendirian toleran itu. Demikianlah, pahami fakta.